Yang Tribuners, hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam program Live Update Tribun News Seleb edisi Jumat 6 Januari 2023. Seperti biasa, kami akan menyajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah Live Update Seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Diah Sujirah atau lebih akrab disapa Sipon, istri dari aktivis hak asasi manusia atau HAM sekaligus penyair Wiji Tukul wafat. Diah Sujirah meninggal dunia pada Kamis 5 Januari 2023 kemarin di usia 55 tahun karena sakit jantung. Kabar itu dikonfirmasi oleh adik Wiji Tukul, yakni Wahyu Susilo. Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Sipon ini mengalami perawatan di Rumah Sakit Hermina Solo. Jenazah kemudian dimakamkan di TPU Astana Purwoloyo, Pucang Sawit, Kecamatan Jebra, Solo pada hari ini Jumat 6 Januari 2023. Almarhumah sendiri diketahui selama beberapa tahun terakhir mengalami sakit diabetes mellitus atau DM yang menyebabkan kakinya diamputasi. Namun beberapa waktu belakangan ia sakit darah tinggi. Kemudian setelah diperiksakan ke dokter, Sipon kemudian juga dinyatakan memiliki sakit jantung. Teman dekat Sipon, yakni Hastin Dirgantari, mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan almarhumah sempat menurun sejak 2 pekan terakhir. Sehari sebelum meninggal dunia, Sipon diduga sempat mengalami gejala asam lambung yang naik. Hal itu dirasakannya usai menyantap soto di sebuah warung pada Rabu 4 Januari lalu. Terpisah, kakak Diah Sujirah, yakni Sarijo, mengenang bagaimana perjalanan hidup sang adik hingga nama panggilan Sipon melekat padanya. Menurutnya, panggilan itu dibuat lantaran semasa kecil Diah Sujirah kerap sakit. Keluarga pun akhirnya meruwut dan mengganti nama panggilannya menjadi Sipon. Dilansir dari P2K Unkris, Sipon menikah dengan Wiji Tukul pada Oktober 1989. Tidak lama setelah pernikahannya, pasangan itu dikaruniai anak pertama bernama Fitri Ngantiwani, lalu anak kedua bernama Fajar Merah. Menjadi istri Wiji Tukul, Sipon dikabarkan sempat mengaku merasa lelah dan takut. Kemudian sejak kasus hilangnya Wiji Tukul, sang suami, dalam gejolak politik pada masa Orde Baru, kondisi psikologis Sipon sendiri terguncang. Dia terus mencari keadilan atas hilangnya Wiji Tukul yang hingga embus napas terakhirnya tidak juga diperoleh hingga saat ini. Menuju informasi selanjutnya, Tribuners, istri Indra Bekti Aldila Jelita menutup donasi untuk pengobatan sang suami. Dia merasa lega lantaran sudah diberitahu kisaran biaya perawatan suaminya oleh dokter. Aldila juga mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk biaya pengobatan sang suami selama dirawat di rumah sakit. Dan saat ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Indri Fahra Febrina, reporter dari Warta Kota yang akan mengabarkan untuk lebih detailnya. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, selamat
siang, rekan Dea dan Tribunnews semuanya. Perkenalkan, saya Indri Fahra, wartawan dari wartakotalive.com. Seperti diketahui, istri Indra Bekti, yaitu Aldila Jelita, membuka penggalangan dana untuk pengobatan suaminya sejak Sabtu tanggal 30 Desember 2022. Seperti diketahui juga, penggalangan dana itu menuai pro kontra di kalangan masyarakat, sebab banyak masyarakat yang menilai Indra Bekti adalah orang yang berkecukupan dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Kendati demikian, pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, istri Indra Bekti, Aldila Jelita, resmi menutup donasi untuk pengobatan suaminya. Ia mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk membiayai pengobatan suaminya selama berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Aldila juga merasa lega lantaran dokter sudah memberitahu biaya pengobatan suaminya selama di rumah sakit. Meskipun terbilang besar, Aldila yakin biayanya akan tertutupi dengan donasi yang dikumpulkan dari rekan-rekan artis dan juga dana pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indri dan Tribunnews. Rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama istri Indra Bekti, Aldila Jelita. Berikut liputannya. Untuk pemulihannya dan netizen tentang biaya pengobatan ini, kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu. Saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku. Mas Putri udah bisa nginget anaknya. Jadi aku mau fokus hal itu dan ya saya bilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal membukakan dana nggak sih? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Pasca bebas dari penjara, Nikita Mirzani siap untuk melanjutkan kasus hukum yang ia laporkan atas sejumlah pihak. Di antaranya kasus bersama Kiki The Potters dan Lia Rungkat hingga membuka kembali kasus Indra Tarigan untuk mencari keadilan. Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2022 kemarin. Di sana ia ingin menanyakan kelanjutan laporannya dan proses hukum terhadap Kiki The Potters dan Lia Rungkat. Setelah bertemu penyidik, Nikita Mirzani pun menyampaikan kepada wartawan terkait keluh kesahnya. Sebab setelah 2 tahun, laporan yang ia buat kepada 2 orang tersebut baru dijalani kembali. Padahal untuk Kiki The Potters sendiri menurutnya bahkan sudah dijadikan tersangka. Untuk diketahui, wanita berusia 36 tahun ini melaporkan Kiki The Potters pada Mei 2021 atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Setelahnya ia melaporkan Lia Rungkat dengan hal yang sama. Nikita Mirzani berharap laporannya terhadap Kiki The Potters dan juga Lia Rungkat terus berjalan dan tidak berhenti di kepolisian. Tidak hanya 2 orang tersebut, wanita yang akrab disapa Nyai ini juga akan melanjutkan kasus hukum Indra Tarigan yang sempat tertunda. Sebelumnya diketahui Nikita Mirzani sempat melaporkan lantaran Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra yang menyebabkan dirinya mendekam di tahanan. Ia menyebut bahwa kasasi yang diajukan oleh Indra Tarigan ditolak sehingga sudah divonis bersalah oleh hakim. Nikita Mirzani juga menambahkan bahwa Indra Tarigan sudah berstatus sebagai terdakwa.
Jaksel lama banget. Yang soal apa Nyai bisa di laporan ini? soalnya. Kiki Reporters kan udah tersangka, tapi belum P21. Itu Terus Lia Rungkat juga gua laporin, sudah naik, katanya udah naik ke lidik. Katanya mau ditanyain itu apa? Itu sejauh ini ada berapa laporan ke Niki di sini? Iya. 2. 2 itu Kalau Indra Tarigan kan udah bukan urusan Polres lagi, udah Kejaksaan Jakarta Selatan. ini berarti mau follow up ya? Oke. Kalau gua bisa di penjara, kok mereka enggak? Oke. Jadi tadi nanya soal Lia Rungkat, nanti minggu depan BAP dari penyidikan ke lidik ya Bang? Ya. Ke lidik, alhamdulillah minggu depan Niki di BAP, terus habis BAP tambahan, terus kalau yang Kiki Deporters itu udah P21, udah di kejaksaan tapi belum dikembalikan, jadi nanti mungkin gue bakal ngomong ke kejaksaan gitu. Terus, apa? Flashback lagi kasus dengan Niki dan kasus dengan Rungkat tuh. Lia Rungkat itu yang memposting foto gue itu loh, foto gue tapi diedit-edit, dikasih muka anjing, dikasih muka apa gitu, captionnya juga parah-parah gitu kan. Jadi ya itu yang dilaporin. Kalau sama Kiki kasusnya sama Udah tersangka. Kalau Kiki udah tersangka. kasus soal apa kan Kiki? Sama, dia posting juga. Oh, Tinggal di sidang. Kondisi kesehatan dari artis kontroversial Nikita Mirzani dikabarkan kian lama membuat dirinya tidak memungkinkan untuk bekerja. Ia pun mengaku dijadwalkan menjalani operasi pengapuran bagian tulang leher pada hari ini Jumat 6 Januari 2023 pagi. Hal ini disampaikan Nikita saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari kemarin. Ia pun membocorkan persiapan yang ia lakukan sebelum dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nikita menjelaskan bahwa dirinya langsung ke rumah sakit untuk dirawat setelah seluruh urusannya selesai pada kemarin. Selain melakukan rawat inap, Nikita juga akan melakukan observasi hingga puasa sebelum menjalankan operasi keesokan paginya atau pagi ini. Jika sesuai dengan keterangannya kemarin, perempuan yang akrab dipanggil Nyai itu menjalani operasi pada pukul 7 pagi tadi. Namun hingga saat ini belum ada kabar terkini lagi mengenai operasi yang dijalani oleh Nikita Mirzani. Seperti diberitakan, meski akan melakukan operasi, Nikita sendiri pada Kamis kemarin masih sibuk mengurusi laporannya terhadap Kiki Deporters. Selain itu, ia juga ingin melanjutkan laporannya atas Lia Rungkat dan juga Indra Tarigan. Nikita mengaku heran mengapa proses penyidikan kasus Kiki dan juga Lia di Polres Metro Jakarta Selatan begitu lama. Padahal sebelumnya saat ia dilaporkan oleh Dito Mahendra, tampak kasus berjalan cepat dan ia langsung dipenjara. Karena itu, Nikita Mirzani pun menginginkan keadilan atas penanganan kasus ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat mendekam di penjara karena kasus dugaan pencemaran nama baik dengan Dito Mahendra sebagai pelapor. Namun ia akhirnya dibebaskan karena Dito mangkir dalam persidangan sebanyak 4 kali. Ini habis dari Polres mau langsung balik lagi ke rumah sakit karena harus dirawat, besok observasi dan segala macam, besok kan pagi-pagi harus dioperasi, harus puasa dan lain-lain. Berarti langsung ke tindakan ya? Langsung besok tindakan. Ini artinya di kondisi kesehatan menjalani terus masih ada masalah dengan hukum juga soal Masalah sama hukum udah nggak ada, gua mau nanyakan laporan gue di Jaksel Jakarta Selatan ini lama banget, kalau ngurusin yang lain cepet banget, gue bingung. Berapa lama ini berarti? Lama. Udah lama. Lama udah tersangka itu. Udah mau 2 tahun, kalau Lia Rungkat setahun lebih. Ya, Ini besok rencana operasi jam berapa nih? 7 pagi. Pagi. Berarti bakal stay dulu di rumah Iya, sakit berapa hari ya? Ini ke rumah sakit. Langsung besoknya operasi kan jam 7. Ini kenapa memilih ngurusin masalah dulu baru ke rumah sakit? Harusnya kan biar tenang gitu loh istirahat. Enggak, gue mau nanyain, gue kan kemarin 2 bulan udah di rutan, nggak sempet nanya. Gue mau nanya, di manakah letak keadilan di Polres Jakarta Selatan? Masih terkait Nikita Mirzani, Tribuners, diketahui ia saat ini tengah menjalin hubungan asmara bersama pria bule bernama Antonio Dedola. Hubungan keduanya pun tampaknya berjalan mulus. Nikita bahkan mengungkapkan bahwa sang kekasih barunya ini siap menjadi mu'alaf. Antonio Dedola sendiri merupakan kekasih baru Nikita Mirzani yang berasal dari Jerman. Sang kekasih bahkan dengan setia tetap menunggu Nikita ketika menjalani penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten.
Kini, ibu 3 anak itu sudah bisa kembali menghabiskan waktu dengan orang terdekat, khususnya sang kekasih. Ternyata hubungan Nikita dan Antonio tidak main-main. Keduanya tampak sudah mulai serius. Wanita yang akrab disapa Nyai itu membeberkan bahwa dalam waktu dekat ini sang kekasih akan masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Janda 3 anak itu menegaskan bahwa sang kekasih tidak pindah agama hanya karena dirinya semata. Hal tersebut hanya keinginan sang kekasih. Lelaki yang berprofesi sebagai polisi militer di Jerman itu bahkan tengah mendalami ilmu agama Islam. Sejauh ini, Niki juga mengaku sudah mengenal dekat orang tua Antonio Dedola yang berada di Jerman. Nantinya, jika Tony berjodoh dengan dirinya, maka Niki berharap agar kekasihnya itu menjadi lelaki terakhir untuknya. Terlebih, Niki sendiri diketahui telah bercerai sebanyak 3 kali. Kendati demikian, Niki sendiri tidak mau terburu-buru untuk menikah lagi. Kini janda dipolatif itu tengah menyelesaikan urusannya yang tengah tertunda usai bebas dari penjara. Diketahui pada Kamis 5 Desember kemarin, Nikita Mirzani menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Di sana ia ingin menanyakan kelanjutan kasus pencemaran nama baik yang dia laporkan atas Kiki The Potters dan juga Lia Rungkut. Nikita mengaku heran karena proses penyelidikan kasus yang ia laporkan berjalan lambat sehingga kembali mendatangi pihak kepolisian. Selain itu, kini dirinya juga tengah fokus untuk kesembuhan sakit pengapuran tulang leher yang ia alami. Pagi ini Nikita Mirzani juga menjalankan tindakan operasi di Rumah Sakit Premier Bintaro. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Baru-baru ini santer kabar bahwa putra Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep, dikabarkan akan membantu seluruh biaya pengobatan dari Indra Bekti. Hal ini pihak keluarga pun buka suara untuk meluruskan informasi tersebut. Adik dari Indra Bekti ini, yakni Cipta, menjelaskan bahwa kabar terkait Kaisang yang disebut ikut membantu biaya perawatan sang kakak tidaklah benar. Menurutnya, tidak ada sama sekali komunikasi Kaisang dengan keluarga Indra Bekti. Pihaknya mengaku tidak melakukan pembahasan apapun terkait kondisi maupun biaya rumah sakit presenter berusia 45 tahun itu. Saat ditanya, Cipta sendiri mengaku tidak melihat kedekatan khusus antara Kaisang dan kakaknya. Meski begitu, menurutnya, mungkin memang Indra Bekti dan Kaisang pernah melakukan komunikasi soal pekerjaan. Senada dengan Cipta, manajer dari Indra Bekti yakni Roy Manela juga membantah tegas informasi tersebut. Roy memastikan belum ada informasi perihal suami Erina Gudono ini akan membantu Indra Bekti. Pasalnya, biaya pengobatan artis 45 tahun itu saat ini masih ditanggung oleh pihak keluarga. Wartawan juga sempat menanyakan perihal Raffi Ahmad yang juga disebut akan memberikan bantuan. Cipta pun menyebut hingga sekarang belum ada komunikasi dengan suami Nagita Slavina itu terkait biaya pengobatan Indra Bekti. Diketahui Indra Bekti sudah sepekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak 28 Desember 2022. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun sang presenter. Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di kepala hingga mendapatkan perawatan intensif dan 2 kali operasi. Mas Cipta, ada kabar Kaisang bantu biaya perobatan Indra Bekti? Itu hoax sih. Iya, hoax banget itu. Jadi tadi katanya kabarnya itu tadi malam sampai ke sini, berarti itu nggak benar? Nggak benar.
hoax itu. Kalau yang dari Raffi Ahmad gimana itu? Raffi Ahmad? Kalau Raffi Kemarin juga mau ngasih bantuan. mau ngasih bantuan. Kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Gitu. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Kalau boleh tahu update-nya sendiri sudah sampai berapa sih, mencapai angka berapa untuk donasi? Apakah sudah bisa menutupi di rumah sakit ini mungkin selama kemarin operasi 2 kali? Baik, kalau untuk update biaya itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadila ya. Karena kalau dari saya juga belum nanya masalah itu. Apakah nanti akan menutup donasinya bila cukup? Iya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa. Karena kan saat ini kita belum ngomongin ke situ dulu. Tapi sampai saat ini belum menutup donasi itu atau sudah ditutup hari ini? Belum tahu deh, dari Dila sih nanti, mungkin dari tim manajemen juga atau bagaimana ya. Mas, tapi pihak Kaisang ada komunikasi sama keluarga? So far sih belum Belum ada sama sekali. ada. Tapi emang seberapa dekat sih Kaisang sama Bekti? Kalau saya pribadi belum lihat apa ya kedekatannya seperti apa, itu juga kurang tahu, tapi pernah apa kayak komunikasi ngobrol gitu pastinya ada. Aldila Jelita mengaku akan melakukan segala cara dan meyakini bahwa biaya rumah sakit sang suami yakni Indra Bekti dapat dibayarkan. Terkait biaya pengobatan, pihak BPJS Kesehatan ternyata juga sudah menemui Dila untuk menawarkan pergeseran rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Herman Dinata Miharja, mendatangi Rumah Sakit Abdi Waluyo di Menteng, Jakarta Pusat, tempat Indra Bekti dirawat. Ia pun bertemu istri Indra Bekti, yakni Adila, dan manajernya di rumah sakit tersebut. Di sana, Herman bermaksud untuk menawarkan layanan perawatan menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lain. Pasalnya, rumah sakit tempat Indra Bekti dirawat saat ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pihaknya menawarkan alternatif kepada pihak keluarga untuk menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menurut Herman, Indra Bekti juga merupakan peserta JKN. Terpisah, Aldila Jelita sendiri mengaku akan melakukan banyak cara untuk kesembuhan sang suami. Tidak hanya penggalangan donasi, ia juga sudah menjual tas dan perhiasannya untuk menutupi biaya perawatan Bekti. Namun, ibu 2 anak itu enggan mengumbar pengorbanannya yang lain untuk sang suami. Walaupun sebelumnya sempat membuka donasi, Aldila menegaskan dirinya sudah mati-matian soal biaya pengobatan sang suami yang kini telah sepekan berada di ruang ICU. Tidak sampai di situ, Aldila melihat banyaknya uluran tangan dari para sahabat dan rekan artis lainnya untuk membantu biaya perawatan rumah sakit. Uluran tangan tersebut tanpa diketahui pasti olehnya. Kini Aldila sudah memutuskan untuk menutup penggalangan dana itu dan yakin bisa menutup seluruh biaya perawatan Indra Bekti. Kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full. Karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahui dan pihaknya dia tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa Ada rencana jual aset lagi nggak sih Mbak Dila? Nggak dari ya kemarin udah ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena untuk mencukupin kebutuhan. Ya sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Ini ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah kamu ngerasa cukup lah gitu. Oh, jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Artinya banyak dari teman-teman atau dari mana nggak Dila? Banyak dari teman-teman. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan namanya usaha ya. Dari tangan-tangan orang baik, ya dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan, gitu, dari orang-orang yang nggak mau sebutin namanya, nggak mau. Pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuner Ria Ricis belakangan ini menjadi sorotan soal pola asuhnya terhadap sang anak yakni Baby Moana. Terlebih baru-baru ini ia membawa sang buah hati bermain jet ski tanpa menggunakan pelampung hingga kembali menuai cibiran.
Ria Ricis tampaknya tidak ingin tinggal diam terkait hujatan yang belakangan menimpanya. Bak pembelaan, ia pun mengunggah ulang saat dirinya berenang hingga mengendarai jet ski sendiri saat hamil. Tidak hanya itu, Ria Ricis juga berenang dengan berbagai gaya yang riskan untuk ibu hamil. Ia bahkan meluncur dari perosotan dengan posisi kepala di bawah. Padahal kala itu perutnya masih buncit saat hamil Moana. Karena itu, Ricis meminta warganet tidak kaget dengan aksinya mengajak Moana main jet ski di laut. Pasalnya, menurut istri Teuku Ryan ini, Moana sudah terbiasa dengan aksi ekstrim sejak dalam perut. Tak ingin aksinya disalahpahami, Ria Ricis juga membagikan percakapannya dengan dokter anaknya. Ia seolah ingin menunjukkan kondisi putrinya yang baik-baik saja. Nampak dokter Moana ini memuji perkembangan putri Ricis yang bisa merangkak padahal masih berusia 5 bulan. Meski begitu, adik dari Ustazah Oki Setiana Dewi ini berterima kasih kepada warganet yang perhatian dengan bayinya. Ria Ricis juga memohon maaf apabila pola asuhnya memang tidak sebagus dengan ibu-ibu lainnya. Sebelumnya, Ricis diserang warganet karena unggahan terbarunya di Instagram. Ria Ricis dan Teuku Ryan terlihat mengajak bayinya bermain jet ski di laut. Kolom komentarnya pun dibanjiri kritikan mengingat Moana masih terlalu kecil untuk diajak menumpang jet ski. Apalagi dalam unggahan itu, Moana terlihat hanya digendong oleh Teuku Ryan dengan satu tangan tanpa pengaman apapun. Sementara Ria Ricis sendiri memegang kamera untuk mengabadikan momen tersebut. Banyak pihak yang kemudian sangat menyayangkan aksi pasangan suami istri ini yang dinilai membahayakan buah hatinya hanya demi konten semata. Sudah diberitahu kisaran biaya perawatan suaminya oleh dokter. Aldila juga mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk biaya pengobatan sang suami selama dirawat di rumah sakit. Dan saat ini Tribuners kami sudah terhubung dengan rekan Indri Fahra Febrina, reporter dari Warta Kota yang akan mengabarkan untuk lebih detailnya. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners semuanya. Perkenalkan saya Indri Fahra, wartawan dari wartakotalive.com. Seperti diketahui, istri Indra Bekti, yaitu Aldila Jelita, membuka penggalangan dana untuk pengobatan suaminya sejak Sabtu tanggal 30 Desember 2022. Seperti diketahui juga, penggalangan dana itu menuai pro kontra di kalangan masyarakat, sebab banyak masyarakat yang menilai Indra Bekti adalah orang yang berkecukupan dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Kendati demikian, pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, istri Indra Bekti, Aldila Jelita, resmi menutup donasi untuk pengobatan suaminya. Ia mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk membiayai pengobatan suaminya selama berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Aldila juga merasa lega lantaran dokter sudah memberitahu biaya pengobatan suaminya selama di rumah sakit. Meskipun terbilang besar, Aldila yakin biayanya akan tertutupi dengan donasi yang dikumpulkan dari rekan-rekan artis dan juga dana pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indri dan Tribuners. Rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama istri Indra Bekti, Aldila Jelita. Berikut liputannya. Untuk pemulihan ada netizen tentang biaya perawatan ini, kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu. Saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku. Mas Putri udah bisa nginget anaknya. Jadi aku mau fokus hal itu dan ya saya bilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal membukakan dana nggak sih? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Pasca bebas dari penjara, Nikita Mirzani siap untuk melanjutkan kasus hukum yang ia laporkan atas sejumlah pihak. Di antaranya kasus bersama Kiki The Potters dan Lia Rungkat hingga membuka kembali kasus Indra Tarigan untuk mencari keadilan.
Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2022 kemarin. Di sana ia ingin menanyakan kelanjutan laporannya dan proses hukum terhadap Kiki The Potters dan Lia Rungkat. Setelah bertemu penyidik, Nikita Mirzani pun menyampaikan kepada wartawan terkait keluh kesahnya. Sebab setelah 2 tahun, laporan yang ia buat kepada 2 orang tersebut baru dijalani kembali. Padahal untuk Kiki The Potter sendiri menurutnya bahkan sudah dijadikan tersangka. Untuk diketahui, wanita berusia 36 tahun ini melaporkan Kiki The Potters pada Mei 2021 atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Setelahnya ia melaporkan Lia Rungkat dengan hal yang sama. Nikita Mirzani berharap laporannya terhadap Kiki The Potters dan juga Lia Rungkat terus berjalan dan tidak berhenti di kepolisian. Tidak hanya 2 orang tersebut, wanita yang akrab disapa Nyai ini juga akan melanjutkan kasus hukum Indra Tarigan yang sempat tertunda. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani sempat melaporkan Indra Tarigan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun kasus itu sempat berhenti lantaran Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra yang menyebabkan dirinya mendekam di tahanan. Ia menyebut bahwa kasasi yang diajukan oleh Indra Tarigan ditolak sehingga sudah divonis bersalah oleh hakim. Nikita Mirzani juga menambahkan bahwa Indra Tarigan sudah berstatus sebagai terdakwa. Di Jaksel lama banget. Yang soal apa Nyai bisa di ini? Kiki The Potters kan udah tersangka, tapi belum P21. Itu Terus Lia Rungkat juga gua laporin sudah naik, katanya udah naik ke Lidik. Katanya mau ditanyain itu apa? Itu sejauh ini ada berapa laporan ke Niki di sini? Iya. 2. 2. Itu Kalau Indra Tarigan kan udah bukan urusan Polres lagi, udah Kejaksaan Jakarta Selatan. ini berarti mau follow up ya? Oke. Kalau gue bisa di penjara, kok mereka enggak? Jadi tadi nanya soal Lia Rungkat, nanti minggu depan BAP dari penyidikan ke Lidik ya Bang? Iya. Ke Lidik, alhamdulillah minggu depan Niki di BAP, terus habis BAP tambahan, terus kalau yang Kiki The Potters itu udah P21, udah di Kejaksaan tapi belum dikembalikan, jadi nanti mungkin gue bakal ngomong ke Kejaksaan gitu. Terus, apa? Flashback lagi kasus dengan Niki dan kasus dengan Rungkat tuh. Ya Rungkat itu yang memposting foto gue itu loh, foto gue tapi diedit-edit, dikasih muka anjing, dikasih muka apa gitu, captionnya juga parah-parah gitu kan. Jadi ya itu yang dilaporin. Kalau sama Kiki kasusnya sama Udah tersangka. Kalau Kiki udah tersangka. kasus soal apa kan Kiki? Sama, dia posting juga. Oh, Tinggal di sidang. Kondisi kesehatan dari artis kontroversial Nikita Mirzani diketahui dikabarkan kian lama membuat dirinya tidak memungkinkan untuk bekerja. Ia pun mengaku dijadwalkan menjalani operasi pengapuran bagian tulang leher pada hari ini Jumat 6 Januari 2023 pagi. Hal ini disampaikan Nikita saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari kemarin. Ia pun membocorkan persiapan yang ia lakukan sebelum dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nikita menjelaskan bahwa dirinya langsung ke rumah sakit untuk dirawat setelah seluruh urusannya selesai pada kemarin. Selain melakukan rawat inap,
Nikita juga akan melakukan observasi hingga puasa sebelum menjalankan operasi keesokan paginya atau pagi ini. Jika sesuai dengan keterangannya kemarin, perempuan yang akrab dipanggil Nyai itu menjalani operasi pada pukul 7 pagi tadi. Namun hingga saat ini belum ada kabar terkini lagi mengenai operasi yang dijalani oleh Nikita Mirzani. Seperti diberitakan, meski akan melakukan operasi, Nikita sendiri pada Kamis kemarin masih sibuk mengurusi laporannya terhadap Kiki The Potters. Selain itu, ia juga ingin melanjutkan laporannya atas Lia Rungkat dan juga Indra Tarigan. Nikita mengaku heran mengapa proses penyidikan kasus Kiki dan juga Lia di Polres Metro Jakarta Selatan begitu lama. Padahal sebelumnya saat ia dilaporkan oleh Dito Mahendra, tampak kasus berjalan cepat dan ia langsung dipenjara. Karena itu, Nikita Mirzani pun menginginkan keadilan atas penanganan kasus ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat mendekam di penjara karena kasus dugaan pencemaran nama baik dengan Dito Mahendra sebagai pelapor. Namun ia akhirnya dibebaskan karena Dito mangkir dalam persidangan sebanyak 4 kali. Ini habis dari Polres mau langsung balik lagi ke rumah sakit karena harus dirawat, besok observasi dan segala macam, besok kan pagi-pagi harus dioperasi, harus puasa dan lain-lain. Berarti langsung ke tindakan ya? Langsung besok tindakan. Jadi artinya di kondisi kesehatan berjalan terus masih ada masalah dengan hukum juga soal laporan. Masalah hukum udah nggak ada, gua mau nanyakan laporan gue di Jaksel Jakarta Selatan ini lama banget, kalau ngurusin yang lain cepet banget, 2 minggu. Ini berapa lama ini berarti? Lama. Udah lama. Lama udah tersangka itu. Sudah mau 2 tahun, kalau Lia Rungkat setahun lebih. Ya. Kami besok rencana operasi jam berapa nih? 7 pagi. Pagi. Berarti bakal stay dulu di rumah sakit berapa hari ya? Ini ke rumah sakit. Langsung besoknya operasi kan. Ini kenapa memilih ngurusin masalah dulu baru ke rumah sakit? Harusnya kan biar tenang gitu loh istirahat. Enggak, gue mau nanyain, gue kan kemarin 2 bulan udah di rutan, nggak sempet nanya. Gue mau nanya, di mana kan letak keadilan di Polres Jakarta Selatan? Masih terkait Nikita Mirzani, Tribuners, diketahui ia saat ini tengah menjalin hubungan asmara bersama pria bule bernama Antonio Dedola. Hubungan keduanya pun tampaknya berjalan mulus. Nikita bahkan mengungkapkan bahwa sang kekasih barunya ini siap menjadi mu'alaf. Antonio Dedola sendiri merupakan kekasih baru Nikita Mirzani yang berasal dari Jerman. Sang kekasih bahkan dengan setia tetap menunggu Nikita ketika menjalani penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten. Kini, ibu 3 anak itu sudah bisa kembali menghabiskan waktu dengan orang terdekat, khususnya sang kekasih. Ternyata hubungan Nikita dan Antonio tidak main-main. Keduanya tampak sudah mulai serius. Wanita yang akrab disapa Nyai itu membeberkan bahwa dalam waktu dekat ini sang kekasih akan masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Janda 3 anak itu menegaskan bahwa sang kekasih tidak pindah agama hanya karena dirinya semata. Hal tersebut hanya keinginan sang kekasih. Lelaki yang berprofesi sebagai polisi militer di Jerman itu bahkan tengah mendalami ilmu agama Islam. Sejauh ini, Niki juga mengaku sudah mengenal dekat orang tua Antonio Dedola yang berada di Jerman. Nantinya, jika Tony berjodoh dengan dirinya, maka Niki berharap agar kekasihnya itu menjadi lelaki terakhir untuknya. Terlebih, Niki sendiri diketahui telah bercerai sebanyak 3 kali. Kendati demikian, Niki sendiri tidak mau terburu-buru untuk menikah lagi. Kini janda dipolatif itu tengah menyelesaikan urusannya yang tengah tertunda usai bebas dari penjara. Diketahui pada Kamis 5 Desember kemarin, Nikita Mirzani menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Di sana ia ingin menanyakan kelanjutan kasus pencemaran nama baik yang dia laporkan atas Kiki The Potters dan juga Lia Rungkat. Nikita mengaku heran karena proses penyelidikan kasus yang ia laporkan berjalan lambat sehingga kembali mendatangi pihak kepolisian. Selain itu, kini dirinya juga tengah fokus untuk kesembuhan sakit pengapuran tulang leher yang ia alami. Pagi ini Nikita Mirzani juga menjalankan tindakan operasi di Rumah Sakit Premier Bintaro.
Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Baru-baru ini santer kabar bahwa putra Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep, dikabarkan akan membantu seluruh biaya pengobatan dari Indra Bekti. Hal ini pihak keluarga pun buka suara untuk meluruskan informasi tersebut. Adik dari Indra Bekti ini, yakni Cipta, menjelaskan bahwa kabar terkait Kaisang yang disebut ikut membantu biaya perawatan sang kakak tidaklah benar. Menurutnya, tidak ada sama sekali komunikasi Kaisang dengan keluarga Indra Bekti. Pihaknya mengaku tidak melakukan pembahasan apapun terkait kondisi maupun biaya rumah sakit presenter berusia 45 tahun itu. Saat ditanya, Cipta sendiri mengaku tidak melihat kedekatan khusus antara Kaisang dan kakaknya. Meski begitu, menurutnya, mungkin memang Indra Bekti dan Kaisang pernah melakukan komunikasi soal pekerjaan. Senada dengan Cipta, manajer dari Indra Bekti yakni Roy Manela juga membantah tegas informasi tersebut. Roy memastikan belum ada informasi perihal suami Erina Gudono ini akan membantu Indra Bekti. Pasalnya, biaya pengobatan artis 45 tahun itu saat ini masih ditanggung oleh pihak keluarga. Wartawan juga sempat menanyakan perihal Raffi Ahmad yang juga disebut akan memberikan bantuan. Cipta pun menyebut hingga sekarang belum ada komunikasi dengan suami Nagita Slavina itu terkait biaya pengobatan Indra Bekti. Diketahui Indra Bekti sudah sepekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak 28 Desember 2022. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun sang presenter. Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di kepala hingga mendapatkan perawatan intensif dan 2 kali operasi. Mas Cipta, ada kabar Kaisang bantu biaya perobatan Indra Bekti? Itu hoax sih. Iya, hoax banget itu. Jadi tadi katanya kabarnya itu tadi malam sampai ke sini, berarti itu nggak benar, hoax itu. Kalau yang dari Raffi Ahmad gimana itu? Raffi Ahmad? Kalau Raffi juga mau ngasih bantuan. Mau ngasih bantuan. Kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Gitu. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Kalau boleh tahu update-nya sendiri sudah sampai berapa sih, mencapai angka berapa untuk donasi? Apakah sudah bisa menutupi di rumah sakit ini mungkin selama kemarin operasi 2 kali? Baik, kalau untuk update biaya itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadila ya. Karena kalau dari saya juga belum nanya masalah itu. Apakah nanti akan menutup donasinya atau tidak cukup? Iya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa, karena kan saat ini kita belum ngomongin ke situ dulu. Tapi sampai saat ini belum menutup donasi itu atau sudah ditutup hari ini? Belum tahu deh, dari Dila sih, nanti mungkin dari tim manajemen juga atau bagaimana yang Mas, tapi pihak Kaisang ada komunikasi soal itu? So far sih belum ada sama sekali. belum ada. Tapi emang seberapa dekat sih Kaisang sama Bekti? Kalau saya pribadi belum lihat apa ya kedekatannya seperti apa, itu juga kurang tahu, tapi pernah apa kayak komunikasi ngobrol gitu pastinya ada. Aldila Jelita mengaku akan melakukan segala cara dan meyakini bahwa biaya rumah sakit sang suami yakni Indra Bekti dapat dibayarkan. Terkait biaya pengobatan, pihak BPJS Kesehatan ternyata juga sudah menemui Dila untuk menawarkan pergeseran rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Herman Dinata Miharja, mendatangi Rumah Sakit Abdi Waluyo di Menteng, Jakarta Pusat, tempat Indra Bekti dirawat. Ia pun bertemu istri Indra Bekti, yakni Adila, dan manajernya di rumah sakit tersebut. Di sana, Herman bermaksud untuk menawarkan layanan perawatan menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lain. Pasalnya, rumah sakit tempat Indra Bekti dirawat saat ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pihaknya menawarkan alternatif kepada pihak keluarga untuk menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menurut Herman, Indra Bekti juga merupakan peserta JKN. Terpisah, Aldila Jelita sendiri mengaku akan melakukan banyak cara untuk kesembuhan sang suami. Tidak hanya penggalangan donasi, ia juga sudah menjual tas dan perhiasannya untuk menutupi biaya perawatan Bekti. Namun, ibu 2 anak itu enggan mengumbar pengorbanannya yang lain untuk sang suami.
Walaupun sebelumnya sempat membuka donasi, Aldila menegaskan dirinya sudah mati-matian soal biaya pengobatan sang suami yang kini telah sepekan berada di ruang ICU. Tidak sampai di situ, Aldila melihat banyaknya uluran tangan dari para sahabat dan rekan artis lainnya untuk membantu biaya perawatan rumah sakit. Uluran tangan tersebut tanpa diketahui pasti olehnya. Kini Aldila sudah memutuskan untuk menutup penggalangan dana itu dan yakin bisa menutup seluruh biaya perawatan Indra Bekti. Kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahui dan pihaknya dia tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa ada rencana jual aset lagi nggak sih Mbak Dila? Nggak dari kemarin udah ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena untuk mencukupin kebutuhan. Enggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Ini ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah kamu ngerasa cukup lah gitu. Oh, jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Artinya banyak dari teman-teman atau dari mana nggak jelas itu seperti apa? Kenapa? Banyak dari teman-teman. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan kita namanya usaha ya. Dari tangan-tangan orang baik, ya, dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan, gitu, dari orang-orang yang ya, sebutin namanya nggak mau. Pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuner Ria Ricis belakangan ini menjadi sorotan soal pola asuhnya terhadap sang anak yakni baby Moana. Terlebih baru-baru ini ia membawa sang buah hati bermain jet ski tanpa menggunakan pelampung hingga kembali menuai cibiran. Ria Ricis tampaknya tidak ingin tinggal diam terkait hujatan yang belakangan menimpanya. Bak pembelaan, ia pun mengunggah ulang saat dirinya berenang hingga mengendarai jet ski sendiri saat hamil. Tidak hanya itu, Ria Ricis juga berenang dengan berbagai gaya yang riskan untuk ibu hamil. Ia bahkan meluncur dari perosotan dengan posisi kepala di bawah. Padahal kala itu perutnya masih buncit saat hamil Moana. Karena itu, Ricis meminta warganet tidak kaget dengan aksinya mengajak Moana main jet ski di laut. Pasalnya, menurut istri Teuku Ryan ini, Moana sudah terbiasa dengan aksi ekstrim sejak dalam perut. Tak ingin aksinya disalahpahami, Ria Ricis juga membagikan percakapannya dengan dokter anaknya. Ia seolah ingin menunjukkan kondisi putrinya yang baik-baik saja. Nampak dokter Moana ini memuji perkembangan putri Ricis yang bisa merangkak padahal masih berusia 5 bulan. Meski begitu, adik dari Ustazah Oki Setiana Dewi ini berterima kasih kepada warganet yang perhatian dengan bayinya. Ria Ricis juga memohon maaf apabila pola asuhnya memang tidak sebagus dengan ibu-ibu lainnya. Sebelumnya, Ricis diserang warganet karena unggahan terbarunya di Instagram. Ria Ricis dan Teuku Ryan terlihat mengajak bayinya bermain jet ski di laut. Kolom komentarnya pun dibanjiri kritikan mengingat Moana masih terlalu kecil untuk diajak menumpang jet ski. Apalagi dalam unggahan itu, Moana terlihat hanya digendong oleh Teuku Ryan dengan satu tangan tanpa pengaman apapun. Sementara Ria Ricis sendiri memegang kamera untuk mengabadikan momen tersebut. Banyak pihak yang kemudian sangat menyayangkan aksi pasangan suami istri ini yang dinilai membahayakan buah hatinya hanya demi konten semata. Selanjutnya, Tribuners, istri Indra Bekti Aldila Jelita menutup donasi untuk pengobatan sang suami. Ia merasa lega lantaran sudah diberitahu kisaran biaya perawatan suaminya oleh dokter. Aldila juga mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk biaya pengobatan sang suami selama dirawat di rumah sakit.
Dan saat ini Tribuners kami sudah terhubung dengan rekan Indri Fahra Febrina, reporter dari Warta Kota yang akan mengabarkan untuk lebih detailnya. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners semuanya. Perkenalkan saya Indri Fahra, wartawan dari wartakotalive.com. Seperti diketahui, istri Indra Bekti, yaitu Aldila Jelita, membuka penggalangan dana untuk pengobatan suaminya sejak Sabtu tanggal 30 Desember 2022. Seperti diketahui juga, penggalangan dana itu menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang menilai Indra Bekti adalah orang yang berkecukupan dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Kendati demikian, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, istri Indra Bekti, Aldila Jelita, resmi menutup donasi untuk pengobatan suaminya. Ia mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk membiayai pengobatan suaminya selama berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Aldila juga merasa lega lantaran dokter sudah memberitahu biaya pengobatan suaminya selama di rumah sakit. Meskipun terbilang besar, Aldila yakin biayanya akan tertutupi dengan donasi yang dikumpulkan dari rekan-rekan artis dan juga dana pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indri dan Tribuners. Rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama istri Indra Bekti, Aldila Jelita. Berikut liputannya. Untuk pemulihan netizen tentang biaya perobatan kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hari itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Putri udah bisa udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu. Dan yang saya bilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain, aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal membukakan dana nggak sih Mbak? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Pasca bebas dari penjara, Nikita Mirzani siap untuk melanjutkan kasus hukum yang ia laporkan atas sejumlah pihak. Di antaranya kasus bersama Kiki The Potters dan Lia Rungkat hingga membuka kembali kasus Indra Tarigan untuk mencari keadilan. Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan perannya dan proses hukum terhadap Kiki The Potters dan Lia Rungkat. Setelah bertemu penyidik, Nikita Mirzani pun menyampaikan kepada wartawan terkait keluh kesahnya. Sebab setelah 2 tahun, laporan yang ia buat kepada 2 orang tersebut baru dijalani kembali. Padahal untuk Kiki The Potters sendiri menurutnya bahkan sudah dijadikan tersangka. Untuk diketahui, wanita berusia 36 tahun ini melaporkan Kiki The Potters pada Mei 2021 atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Setelahnya, ia melaporkan Lia Rungkat dengan hal yang sama. Nikita Mirzani berharap laporannya terhadap Kiki The Potters dan juga Lia Rungkat terus berjalan dan tidak berhenti di kepolisian. Tidak hanya 2 orang tersebut, wanita yang akrab disapa Nyai ini juga akan melanjutkan kasus hukum Indra Tarigan yang sempat tertunda. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani sempat melaporkan Indra Tarigan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun kasus itu sempat berhenti lantaran Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra yang menyebabkan dirinya mendekam di tahanan. Ia menyebut bahwa kasasi yang diajukan oleh Indra Tarigan ditolak sehingga sudah divonis bersalah oleh Hakim sebagai terdakwa.
Jaksel lama banget. Yang soal apa Nyai bisa di laporan ini? soalnya. Kiki Deporters kan udah tersangka, tapi belum P21. Itu Terus ya Rungkat juga gua laporin sudah naik, katanya udah naik ke lidik. Apa nih mau ditanyain itu pokoknya. Itu sejauh ini ada berapa laporan ke Niki di sini? Iya. Dua. Itu Kalau Indra Tarigan kan udah bukan urusan Polres lagi, udah Kejaksaan Jakarta Selatan. ini berarti mau follow up ya? Oke. Kalau gue bisa di penjara, kok mereka enggak? Jadi tadi nanya soal Lia Rungkat, nanti minggu depan BAP dari penyidikan ke lidik ya Bang? Iya. Ke lidik, alhamdulillah minggu depan Niki di BAP, terus habis BAP tambahan, terus kalau yang Kiki Deporters itu udah P21, udah di Kejaksaan tapi belum dikembalikan, jadi nanti mungkin gue bakal ngomong ke Kejaksaan gitu. Terus, apa? Flashback lagi kasus dengan Niki dan kasus dengan Rungkat tuh. Ya Rungkat itu yang memposting foto gue itu loh, foto gue tapi diedit-edit, dikasih muka anjing, dikasih muka apa gitu, captionnya juga parah-parah gitu kan. Jadi ya itu yang dilaporin. Kalau sama Kiki kasusnya sama Udah tersangka. Kalau Kiki udah tersangka. kasus soal apa kan Kiki? Sama, dia posting-posting juga. Tinggal di sidang. Kondisi kesehatan dari artis kontroversial Nikita Mirzani diketahui dikabarkan kian lama membuat dirinya tidak memungkinkan untuk bekerja. Ia pun mengaku dijadwalkan menjalani operasi pengapuran bagian tulang leher pada hari ini Jumat 6 Januari 2023 pagi. Hal ini disampaikan Nikita saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari kemarin. Ia pun membocorkan persiapan yang ia lakukan sebelum dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nikita menjelaskan bahwa dirinya langsung ke rumah sakit untuk dirawat setelah seluruh urusannya selesai pada kemarin. Selain melakukan rawat inap, Nikita juga akan melakukan observasi hingga puasa sebelum menjalankan operasi keesokan paginya atau pagi ini. Jika sesuai dengan keterangannya kemarin, perempuan yang akrab dipanggil Nyai itu menjalani operasi pada pukul 7 pagi tadi. Namun hingga saat ini belum ada kabar terkini lagi mengenai operasi yang dijalani oleh Nikita Mirzani. Seperti diberitakan, meski akan melakukan operasi, Nikita sendiri pada Kamis kemarin masih sibuk mengurusi laporannya terhadap Kiki Deporters. Selain itu, ia juga ingin melanjutkan laporannya atas Lia Rungkat dan juga Indra Tarigan. Nikita mengaku heran mengapa proses penyidikan kasus Kiki dan juga Lia di Polres Metro Jakarta Selatan begitu lama. Padahal sebelumnya saat ia dilaporkan oleh Dito Mahendra, tampak kasus berjalan cepat dan ia langsung dipenjara. Karena itu, Nikita Mirzani pun menginginkan keadilan atas penanganan kasus ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat mendekam di penjara karena kasus dugaan pencemaran nama baik dengan Dito Mahendra sebagai pelapor. Namun ia akhirnya dibebaskan karena Dito mangkir dalam persidangan sebanyak 4 kali. Ini habis dari Polres mau langsung balik lagi ke rumah sakit karena dirawat, besok observasi dan segala macam, besok kan pagi-pagi harus dioperasi, harus puasa dan lain-lain. Berarti langsung tindakan ya? Langsung besok tindakan. Jadi artinya di kondisi kesehatan mengganggu itu masih ada masalah dengan hukum juga soal Masalah hukum udah nggak ada, gua mau nanyakan laporan gue di Jaksel Jakarta Selatan ini lama banget, kalau ngurusin yang lain cepet banget, gue bingung. Berapa lama ini berarti? Lama. Udah lama. Lama udah tersangka itu. Sudah mau 2 tahun, kalau Lia Rungkat setahun lebih. Ya. Kami besok rencana operasi jam berapa nih? 7 pagi. Berarti bakal stay dulu di rumah sakit berapa hari ya? Ini ke rumah sakit. Langsung besoknya operasi kan. Ini kenapa memilih ngurusin masalah dulu baru ke rumah sakit? Harusnya kan biar tenang gitu loh istirahat. Enggak, gue mau nanyain, gue kan kemarin 2 bulan udah di rutan, nggak sempet nanya, gue mau nanya di manakah letak keadilan di Polres Jakarta Selatan. Masih terkait Nikita Mirzani, Tribuners diketahui ia saat ini tengah menjalin hubungan asmara bersama pria bule bernama Antonio Dedola. Hubungan keduanya pun tampaknya berjalan mulus. Nikita bahkan mengungkapkan bahwa sang kekasih barunya ini siap menjadi mu'alaf. Antonio Dedola sendiri merupakan kekasih baru Nikita Mirzani yang berasal dari Jerman. Sang kekasih bahkan dengan setia tetap menunggu Nikita ketika menjalani penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten.
Kini, ibu 3 anak itu sudah bisa kembali menghabiskan waktu dengan orang terdekat, khususnya sang kekasih. Ternyata hubungan Nikita dan Antonio tidak main-main. Keduanya tampak sudah mulai serius. Wanita yang akrab disapa Nyai itu membeberkan bahwa dalam waktu dekat ini, sang kekasih akan masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Janda 3 anak itu menegaskan bahwa sang kekasih tidak pindah agama hanya karena dirinya semata. Hal tersebut hanya keinginan sang kekasih. Lelaki yang berprofesi sebagai polisi militer di Jerman itu bahkan tengah mendalami ilmu agama Islam. Sejauh ini, Niki juga mengaku sudah mengenal dekat orang tua Antonio Dedola yang berada di Jerman. Nantinya jika Tony berjodoh dengan dirinya, maka Niki berharap agar kekasihnya itu menjadi lelaki terakhir untuknya. Terlebih, Niki sendiri diketahui telah bercerai sebanyak 3 kali. Kendati demikian, Niki sendiri tidak mau terburu-buru untuk menikah lagi. Kini janda dipolatif itu tengah menyelesaikan urusannya yang tengah tertunda usai bebas dari penjara. Diketahui pada Kamis 5 Desember kemarin, Nikita Mirzani menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Di sana ia ingin menanyakan kelanjutan kasus pencemaran nama baik yang dia laporkan atas Kiki The Potters dan juga Lia Rungkut. Nikita mengaku heran karena proses penyelidikan kasus yang ia laporkan berjalan lambat sehingga kembali mendatangi pihak kepolisian. Selain itu, kini dirinya juga tengah fokus untuk kesembuhan sakit pengapuran tulang leher yang ia alami. Pagi ini Nikita Mirzani juga menjalankan tindakan operasi di Rumah Sakit Premier Bintaro. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Baru-baru ini santer kabar bahwa putra Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep, dikabarkan akan membantu seluruh biaya pengobatan dari Indra Bekti. Hal ini pihak keluarga pun buka suara untuk meluruskan informasi tersebut. Adik dari Indra Bekti ini, yakni Cipta, menjelaskan bahwa kabar terkait Kaisang yang disebut ikut membantu biaya perawatan sang kakak tidaklah benar. Menurutnya, tidak ada sama sekali komunikasi Kaisang dengan keluarga Indra Bekti. Pihaknya mengaku tidak melakukan pembahasan apapun terkait kondisi maupun biaya rumah sakit presenter berusia 45 tahun itu. Saat ditanya, Cipta sendiri mengaku tidak melihat kedekatan khusus antara Kaisang dan kakaknya. Meski begitu, menurutnya, mungkin memang Indra Bekti dan Kaisang pernah melakukan komunikasi soal pekerjaan. Senada dengan Cipta, manajer dari Indra Bekti yakni Roy Manela juga membantah tegas informasi tersebut. Roy memastikan belum ada informasi perihal suami Erina Gudono ini akan membantu Indra Bekti. Pasalnya, biaya pengobatan artis 45 tahun itu saat ini masih ditanggung oleh pihak keluarga. Wartawan juga sempat menanyakan perihal Raffi Ahmad yang juga disebut akan memberikan bantuan. Cipta pun menyebut hingga sekarang belum ada komunikasi dengan suami Nagita Slavina itu terkait biaya pengobatan Indra Bekti. Diketahui Indra Bekti sudah sepekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, mengalami pecah pembuluh darah di kepala hingga mendapatkan perawatan intensif dan 2 kali operasi. Mas Cipta, ada kabar Kaisang bantu biaya perobatan Indra Bekti? Itu hoax sih. Iya, hoax banget itu. Jadi tadi katanya kabarnya itu tadi malam. Raffi Ahmad? Kalau Raffi manajemen gitu. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Kalau boleh tahu update-nya sendiri sudah sampai berapa sih mencapai angka berapa untuk donasi? Apakah
Baik, kalau untuk update biaya itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadila ya. Karena kalau dari saya juga belum nanya masalah itu. Apakah nanti akan menutup donasinya atau tidak cukup? Iya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa. Karena kan saat ini kita belum ngomongin ke situ dulu. Tapi sampai saat ini belum menutup donasi itu atau masuk? Belum ada. Tapi emang seberapa dekat sih Kaisang sama? Saya pribadi belum lihat apa ya kedekatannya seperti apa itu juga kurang tahu, tapi pernah apa kayak komunikasi ngobrol gitu pastinya ada. Aldila Jelita mengaku akan melakukan segala cara dan meyakini bahwa biaya rumah sakit sang suami yakni Indra Bekti dapat dibayarkan. Terkait biaya pengobatan, pihak BPJS Kesehatan ternyata juga sudah menemui Dila untuk menawarkan pergeseran rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Herman Dinata Miharja, mendatangi Rumah Sakit Abdi Waluyo di Menteng, Jakarta Pusat, tempat Indra Bekti dirawat. Ia pun bertemu istri Indra Bekti, yakni Adila, dan manajernya di rumah sakit tersebut. Di sana, Herman bermaksud untuk menawarkan layanan perawatan menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lain. Pasalnya, rumah sakit tempat Indra Bekti dirawat saat ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pihaknya menawarkan alternatif kepada pihak keluarga untuk menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menurut Herman, Indra Bekti juga merupakan peserta JKN. Terpisah, Aldila Jelita sendiri mengaku akan melakukan banyak cara untuk kesembuhan sang suami. Tidak hanya penggalangan donasi, ia juga sudah menjual tas dan perhiasannya untuk menutupi biaya perawatan Bekti. Namun, ibu dua anak itu enggan mengumbar pengorbanannya yang lain untuk sang suami. Sang suami yang kini telah sepekan berada di ruang ICU. Tidak sampai di situ, Aldila melihat banyaknya uluran tangan dari para sahabat dan rekan artis lainnya untuk membantu biaya perawatan rumah sakit. Uluran tangan tersebut tanpa diketahui pasti olehnya. Kini Aldila sudah memutuskan untuk menutup penggalangan dana itu dan yakin bisa menutup seluruh biaya perawatan Indra Bekti. Kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahui dan pihaknya dia tahu gitu. Komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa disebutkan tiga namanya nggak mau. Pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuner Ria Ricis belakangan ini menjadi sorotan soal pola asuhnya terhadap sang anak yakni baby Moana. Terlebih baru-baru ini ia membawa sang buah hati bermain jet ski tanpa menggunakan pelampung hingga kembali menuai cibiran. Ria Ricis tampaknya tidak ingin tinggal diam terkait hujatan yang belakangan menimpanya. Bak pembelaan, ia pun mengunggah ulang saat dirinya berenang hingga mengendarai jet ski sendiri saat hamil. Tidak hanya itu, Ria Ricis juga berenang dengan berbagai gaya yang riskan untuk ibu hamil. Ia bahkan meluncur dari perosotan dengan posisi kepala di bawah. Padahal kala itu perutnya masih buncit saat hamil Moana. Karena itu, Ricis meminta warganet tidak kaget dengan aksinya mengajak Moana main jet ski di laut. Pasalnya, menurut istri Teuku Ryan ini, Moana sudah terbiasa dengan aksi ekstrim sejak dalam perut. Tak ingin aksinya disalahpahami, Ria Ricis juga membagikan percakapannya dengan dokter anaknya. Ia seolah ingin menunjukkan kondisi putrinya yang baik-baik saja. Nampak dokter Moana ini memuji perkembangan putri Ricis yang bisa merangkak padahal masih berusia 5 bulan. Meski begitu, adik dari Ustazah Oki Setiana Dewi ini berterima kasih kepada warganet yang perhatian dengan bayinya. Ria Ricis juga memohon maaf apabila pola asuhnya memang tidak sebagus dengan ibu-ibu lainnya. Sebelumnya, Ricis diserang warganet karena unggahan terbarunya di Instagram. Ria Ricis dan Teuku Ryan terlihat mengajak bayinya bermain jet ski di laut. Kolom komentarnya pun dibanjiri kritikan mengingat Moana masih terlalu kecil untuk diajak menumpang jet ski. Apalagi dalam unggahan itu,
Moana terlihat hanya digendong oleh Teuku Ryan dengan kamera untuk mengabadikan momen tersebut. Banyak pihak yang kemudian sangat menyayangkan aksi pasangan suami istri ini yang dinilai membahayakan buah hatinya hanya demi konten semata. Selanjutnya, Tribuners, istri Indra Bekti Aldila Jelita menutup donasi untuk pengobatan sang suami. Ia merasa lega lantaran sudah diberitahu kisaran biaya perawatan suaminya oleh dokter. Aldila juga mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk biaya pengobatan sang suami selama dirawat di rumah sakit. Dan saat ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Indri Fahra Febrina, reporter dari Warta Kota yang akan mengabarkan untuk lebih detailnya. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners semuanya. Perkenalkan saya Indri Fahra, wartawan dari wartakotalive.com. Seperti diketahui, istri Indra Bekti, yaitu Aldila Jelita, membuka penggalangan dana untuk pengobatan suaminya sejak Sabtu tanggal 30 Desember 2022. Seperti diketahui juga, penggalangan dana itu menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang menilai Indra Bekti adalah orang yang berkecukupan dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Kendati demikian, pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, istri Indra Bekti Aldila Jelita resmi menutup donasi untuk pengobatan suaminya. Ia mengungkapkan donasi yang terkumpul sudah cukup untuk membiayai pengobatan suaminya selama berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Aldila juga merasa lega lantaran dokter sudah memberitahu biaya pengobatan suaminya selama di rumah sakit. Meskipun terbilang besar, Aldila yakin biayanya akan tertutupi dengan donasi yang dikumpulkan dari rekan-rekan artis dan juga dana pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indri dan Tribuners. Rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama istri Indra Bekti, Aldila Jelita. Berikut liputannya. Untuk pemulihan dan netizen tentang biaya perobatan ini, kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu. Saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku. Mas Putri udah bisa udah bisa nginget anaknya. Jadi aku mau fokus hal itu dan yang saya bilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal membukakan dana nggak sih? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Pasca bebas dari penjara, Nikita Mirzani siap untuk melanjutkan kasus hukum yang ia laporkan atas sejumlah pihak. Di antaranya kasus bersama Kiki The Potters dan Lia Rungkat hingga membuka kembali kasus Indra Tarigan untuk mencari keadilan. Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2022 kemarin. Di sana ia ingin menanyakan kelanjutan laporannya dan proses hukum terhadap Kiki The Potters dan Lia Rungkat. Setelah bertemu penyidik, Nikita Mirzani pun menyampaikan kepada wartawan terkait keluh kesahnya. Sebab setelah 2 tahun, laporan yang ia buat kepada 2 orang tersebut baru dijalani kembali. Padahal untuk Kiki The Potters sendiri menurutnya bahkan sudah dijadikan tersangka. Untuk diketahui, wanita berusia 36 tahun ini melaporkan Kiki The Potters pada Mei 2021 atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Setelahnya ia melaporkan Lia Rungkat dengan hal yang sama. Nikita Mirzani berharap laporannya terhadap Kiki The Potters dan juga Lia Rungkat terus berjalan dan tidak berhenti di kepolisian. Tidak hanya 2 orang tersebut, wanita yang akrab disapa Nyai ini juga akan melanjutkan kasus hukum Indra Tarigan yang sempat tertunda. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani sempat melaporkan Indra Tarigan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun kasus itu sempat berhenti lantaran Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra yang menyebabkan dirinya mendekam di tahanan. Ia menyebut bahwa kasasi yang diajukan oleh Indra Tarigan ditolak sehingga sudah divonis bersalah oleh hakim. Nikita Mirzani juga menambahkan bahwa Indra Tarigan sudah berstatus sebagai terdakwa.
Jaksel lama banget. Yang soal apa Nyai bisa di laporan ini? soal- Kiki Reporters kan udah tersangka, tapi belum P21. Itu Terus Lia Rungkat juga gua laporin, sudah naik, katanya udah naik ke lidik. Katanya mau ditanyain itu kapan? Itu sejauh ini ada berapa laporan ke Niki di sini? Iya. Dua. Itu Kalau Indra Tarigan kan udah bukan urusan Polres lagi, udah Kejaksaan Jakarta Selatan. ini berarti mau follow up ya? Oke. Kalau gua bisa di penjara, kok mereka enggak? Jadi tadi nanya soal Lia Rungkat, nanti minggu depan BAP dari penyidikan ke lidik ya Bang? Iya. Ke lidik, alhamdulillah minggu depan Niki di BAP, terus habis BAP tambahan, terus kalau yang Kiki Deporters itu udah P21, udah di Kejaksaan tapi belum dikembalikan, jadi nanti mungkin gue bakal ngomong ke Kejaksaan gitu. Terus apa? Flashback lagi kasus dengan Niki dan kasus dengan Rungkat tuh. Lia Rungkat itu yang memposting foto gue itu loh, foto gue tapi diedit-edit, dikasih muka anjing, dikasih muka apa gitu, captionnya juga parah-parah gitu kan. Jadi ya itu yang dilaporin. Kalau sama Kiki kasusnya sama Udah tersangka. Kalau Kiki udah tersangka. kasus soal apa kan Kiki? Sama, dia posting juga. Tinggal di sidang. kondisi kesehatan dari artis kontroversial Nikita Mirzani dikabarkan kian lama membuat dirinya tidak memungkinkan untuk bekerja. Ia pun mengaku dijadwalkan menjalani operasi pengapuran bagian tulang leher pada hari ini Jumat 6 Januari 2023 pagi. Hal ini disampaikan Nikita saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari kemarin. Ia pun membocorkan persiapan yang ia lakukan sebelum dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Nikita menjelaskan bahwa dirinya langsung ke rumah sakit untuk dirawat setelah seluruh urusannya selesai pada kemarin. Selain melakukan rawat inap, Nikita juga akan melakukan observasi hingga puasa sebelum menjalankan operasi keesokan paginya atau pagi ini. Jika sesuai dengan keterangannya kemarin, perempuan yang akrab dipanggil Nyai itu menjalani operasi pada pukul 7 pagi tadi. Namun hingga saat ini belum ada kabar terkini lagi mengenai operasi yang dijalani oleh Nikita Mirzani. Seperti diberitakan, meski akan melakukan operasi, Nikita sendiri pada Kamis kemarin masih sibuk mengurusi laporannya terhadap Kiki Deporters. Selain itu, ia juga ingin melanjutkan laporannya atas Lia Rungkat dan juga Indra Tarigan. Nikita mengaku heran mengapa proses penyidikan kasus Kiki dan juga Lia di Polres Metro Jakarta Selatan begitu lama. Padahal sebelumnya saat ia dilaporkan oleh Dito Mahendra, tampak kasus berjalan cepat dan ia langsung dipenjara. Karena itu, Nikita Mirzani pun menginginkan keadilan atas penanganan kasus ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat mendekam di penjara karena kasus dugaan pencemaran nama baik dengan Dito Mahendra sebagai pelapor. Namun ia akhirnya dibebaskan karena Dito mangkir dalam persidangan sebanyak 4 kali. Ini habis dari Polres mau langsung balik lagi ke rumah sakit karena harus dirawat, besok observasi dan segala macam, besok kan pagi-pagi harus dioperasi, harus puasa dan lain-lain. Berarti langsung ke tindakan ya? Langsung besok tindakan. Nih, artinya di kondisi kesehatan menjalani itu masih ada masalah dengan hukum juga soal Masalah sama hukum udah nggak ada, gua mau nanyakan laporan gue di Jaksel Jakarta Selatan ini lama banget, kalau ngurusin yang lain cepet banget. Ini berapa lama ini berarti? Lama. Terus udah lama. Lama udah tersangka itu. Udah mau 2 tahun, kalau Lia Rungkat setahun lebih. Ya. Ami besok rencana operasi jam berapa nih? 7 pagi. Berarti bakal stay dulu di rumah sakit berapa hari ya? Dari sini ke rumah sakit. Langsung besoknya operasi kan. Ini kenapa memilih ngurusin masalah dulu baru ke rumah sakit? Harusnya kan biar tenang gitu loh istirahat. Enggak, gue mau nanyain, gue kan kemarin 2 bulan udah di rutan, nggak sempet nanya. Gue mau nanya, di manakah letak keadilan di Polres Jakarta Selatan? Masih terkait Nikita Mirzani, Tribuners diketahui ia saat ini tengah menjalin hubungan asmara bersama pria bule bernama Antonio Dedola. Hubungan keduanya pun tampaknya berjalan mulus. Nikita bahkan mengungkapkan bahwa sang kekasih barunya ini siap menjadi mu'alaf. Antonio Dedola sendiri merupakan kekasih baru Nikita Mirzani yang berasal dari Jerman. Sang kekasih bahkan dengan setia tetap menunggu Nikita ketika menjalani penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten. Kini,
ibu 3 anak itu sudah bisa kembali menghabiskan waktu dengan orang terdekat, khususnya sang kekasih. Ternyata hubungan Nikita dan Antonio tidak main-main. Keduanya tampak sudah mulai serius. Wanita yang akrab disapa Nyai itu membeberkan bahwa dalam waktu dekat ini sang kekasih akan masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Janda 3 anak itu menegaskan bahwa sang kekasih tidak pindah agama hanya karena dirinya semata. Hal tersebut hanya keinginan sang kekasih. Lelaki yang berprofesi sebagai polisi militer di Jerman itu bahkan tengah mendalami ilmu agama Islam. Sejauh ini, Niki juga mengaku sudah mengenal dekat orang tua Antonio Dedola yang berada di Jerman. Nantinya jika Tony berjodoh dengan dirinya, maka Niki berharap agar kekasihnya itu menjadi lelaki terakhir untuknya. Terlebih, Niki sendiri diketahui telah bercerai sebanyak 3 kali. Kendati demikian, Niki sendiri tidak mau terburu-buru untuk menikah lagi. Kini janda dipolatif itu tengah menyelesaikan urusannya yang tengah tertunda usai bebas dari penjara. Diketahui pada Kamis 5 Desember kemarin, Nikita Mirzani menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Di sana ia ingin menanyakan kelanjutan kasus pencemaran nama baik yang dia laporkan atas Kiki The Potters dan juga Lia Rungkut. Nikita mengaku heran karena proses penyelidikan kasus yang ia laporkan berjalan lambat sehingga kembali mendatangi pihak kepolisian. Selain itu, kini dirinya juga tengah fokus untuk kesembuhan sakit pengapuran tulang leher yang ia alami. Pagi ini Nikita Mirzani juga menjalankan tindakan operasi di Rumah Sakit Premier Bintaro. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Baru-baru ini santer kabar bahwa putra Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep, dikabarkan akan membantu seluruh biaya pengobatan dari Indra Bekti. Hal ini pihak keluarga pun buka suara untuk meluruskan informasi tersebut. Adik dari Indra Bekti ini, yakni Cipta, menjelaskan bahwa kabar terkait Kaisang yang disebut ikut membantu biaya perawatan sang kakak tidaklah benar. Menurutnya, tidak ada sama sekali komunikasi Kaisang dengan keluarga Indra Bekti. Pihaknya mengaku tidak melakukan pembahasan apapun terkait kondisi maupun biaya rumah sakit presenter berusia 45 tahun itu. Saat ditanya, Cipta sendiri mengaku tidak melihat kedekatan khusus antara Kaisang dan kakaknya. Meski begitu, menurutnya, mungkin memang Indra Bekti dan Kaisang pernah melakukan komunikasi soal pekerjaan. Senada dengan Cipta, manajer dari Indra Bekti, yakni Roy Manela, juga membantah tegas informasi tersebut. Roy memastikan belum ada informasi perihal suami Erina Gudono ini akan membantu Indra Bekti. Pasalnya, biaya pengobatan artis 45 tahun itu saat ini masih ditanggung oleh pihak keluarga. Wartawan juga sempat menanyakan perihal Raffi Ahmad yang juga disebut akan memberikan bantuan. Cipta pun menyebut hingga sekarang belum ada komunikasi dengan suami Nagita Slavina itu terkait biaya pengobatan Indra Bekti. Diketahui Indra Bekti sudah sepekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak 28 Desember 2022. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun sang presenter. Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di kepala hingga mendapatkan perawatan intensif dan 2 kali operasi. Mas Cipta, ada kabar Kaisang bantu biaya perobatan Indra Bekti? Itu hoax sih. Iya, hoax banget itu. Jadi tadi katanya kabarnya itu tadi malam sampai ke sini, berarti itu Nggak benar.
hoax itu. Kalau yang dari Raffi Ahmad gimana itu? Raffi Ahmad? Kalau Raffi kabarnya juga mau ngasih bantuan. mau ngasih bantuan. Kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen gitu. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Kalau boleh tahu untuk update-nya sendiri sudah sampai berapa sih, sampai mencapai angka berapa untuk donasi? Apakah sudah bisa menutupi di rumah sakit ini mungkin selama kemarin operasi 2 kali? Baik, kalau untuk update biaya itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadila ya. Karena kalau dari saya juga belum nanya masalah itu. Apakah nanti akan donasinya tidak cukup? Iya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa, karena kan saat ini kita belum ngomongin ke situ dulu. Tapi sampai hari ini belum menutup donasi itu atau sudah ditutup hari ini? Belum tahu deh, dari Dila sih, nanti mungkin dari tim manajemen juga atau bagaimana yang Mas, tapi pihak Faisal ada komunikasi sama so far sih belum ada sama sekali. belum ada. Tapi emang seberapa dekat sih Kaisang sama Bukti? Kalau saya pribadi belum lihat apa ya kedekatannya seperti apa, itu juga kurang tahu, tapi pernah apa kayak komunikasi ngobrol gitu pastinya ada. Aldila Jelita mengaku akan melakukan segala cara dan meyakini bahwa biaya rumah sakit sang suami yakni Indra Bekti dapat dibayarkan. Terkait biaya pengobatan, pihak BPJS Kesehatan ternyata juga sudah menemui Dila untuk menawarkan pergeseran rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Herman Dinata Miharja, mendatangi Rumah Sakit Abdi Waluyo di Menteng, Jakarta Pusat, tempat Indra Bekti dirawat. Ia pun bertemu istri Indra Bekti, yakni Adila, dan manajernya di rumah sakit tersebut. Di sana, Herman bermaksud untuk menawarkan layanan perawatan menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lain. Pasalnya, rumah sakit tempat Indra Bekti dirawat saat ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pihaknya menawarkan alternatif kepada pihak keluarga untuk menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menurut Herman, Indra Bekti juga merupakan peserta JKN. Terpisah, Aldila Jelita sendiri mengaku akan melakukan banyak cara untuk kesembuhan sang suami. Tidak hanya penggalangan donasi, ia juga sudah menjual tas dan perhiasannya untuk menutupi biaya perawatan Bekti. Namun, ibu 2 anak itu enggan mengumbar pengorbanannya yang lain untuk sang suami. Walaupun sebelumnya sempat membuka donasi, Aldila menegaskan dirinya sudah mati-matian soal biaya pengobatan sang suami yang kini telah sepekan berada di ruang ICU. Tidak sampai di situ, Aldila melihat banyaknya uluran tangan dari para sahabat dan rekan artis lainnya untuk membantu biaya perawatan rumah sakit. Uluran tangan tersebut tanpa diketahui pasti olehnya. Kini Aldila sudah memutuskan untuk penggalangan dana itu dan yakin bisa menutup seluruh biaya perawatan Indra Bekti. Kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahui dan pihaknya dia tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa Ada rencana jual lagi nggak sih dari lah, nggak dari ya kemarin udah ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena untuk mencukupin kebutuhan. Enggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Ini ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah kamu ngerasa